A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-25. Wa qala Abu Dzar law wada'tumus samsamata ala hadhihi wa asyara ila qafahu thumma dhanantu anni unaffidu kalimata sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadtuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Dzar, dan berkata oleh Abu Dzar, law wada'tumus samsamah, jikalau kamu letakkan samsamah, akan pedang yang tajam, ala hadhihi, di atas ini, wa asyara ila qafahu, dan mengisyarah ianya Abu Dzar ila qafahu, kepada kuduk ataupun tengkuknya Abu Dzar, kuduknya Abu Dzar. Summa dhanantu, kemudian aku sangka, anni, akan bahawa sesungguh aku, unafidu kalimata, itu aku tembuskan, aku lanjutkan akan satu kalimat, sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar akannya kalimat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an tujidu, sebelum bahawa engkau berlalu, engkau lewati, alaiya, di atasku, sebelum bahawa engkau lewati, alaiya, di atasku, la anfadtuha, niscaya sungguh, adapun sungguh, anfadtuha, aku tembuskan, aku teruskan, akannya kalimat. Hadis yang ke-25 nyo mentang berkaitan juga dengan hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 dilikat adalah ilmu segala berkata dan segala mengerjakan. Dalam artian menjelaskan hadis ke-24 ilikat, iaitu benar ilmu ile, segala berkata sesuatu dan segala mengerjakan sesuatu. Jadi nasabah hadis, riwayat yang nukun oleh Imam Al-Bukhari tentang firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dalam Al-Quran, firman Allah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir, ketahui olehmu, fa'lam, ketahui olehmu, annahu la ilaha illallah, itulah la ilaha illallah. Jadi nukun oleh Imam Bukhari, mulai oleh Allah di dalam nepegah segak-gak zikir dengan kata-kata fa'lam. Dalam artian fa'lamnya adalah ilmu, ketahui olehmu. Jadi benar ilmu ilih, mulai dengan ilmu ilih. Maka perhati lihat, sesungguhnya ulama
nya urang nyan adalah pewaris daripada Nabi, yang diwaris oleh para ulama adalah ilmu. Maka si berangkasa yang cok ilmu tersebut, niscaya urang nyan kagecok daripada bahagian yang sempurna. Dan si berangkasa yang ka berjalan bak sabah jalan, yang dengan jalan tersebut ituntul ilmu, nyan urang nyan dipermudah oleh Allah untuk jalan menuju kepada syurga. Firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang ya kepada Allah daripada hamba-hamba Allah itulah para ulama. Dan juga firman Allah, wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak faham akannya ulama melainkan urang-urang yang berilmu. Melainkan urang-urang yang berilmu. Bukan ulama yang tidak faham akan hamba kecuali urang-urang yang berilmu. Yang firman Allah. Kemudian juga nekeli Allah, wa qalu law kunna nasma'u. Firman Allah. Kiban firman Allah dikenli orang kafir, wa qalu berkata oleh orang kafir, law kunna nasma'u, jikalau adalah kami nasma'u itu kami dengar, au naqilu ataupun kami pikirkan, ma kunna min asfi ashabil jannah, niscaya tidak adalah kami itu dalam neraka ashabis sa'ir, dalam penghuni neraka. Jadi ini pengakuan orang kafir. Seandainya awal kamu dengar pu yang dipegah oleh nabi-nabi, pu yang dipegah oleh para rasul, dan kamu semikir, nyo sungguh kamu nyo handroh dalam golongan ahli neraka. Jadi mengenai, tacok secara ringkas, mengenai tentang hadis yang ke-20, punya intinya, sebelum kita itu berbicara, sebelum kita itu melakukan suatu perbuatan, maka terlebih dahulu benar ilmi. Ma ilminya apa ni? Wa innamal ilmu bita'allum, kata Nabi. Hanya saja ilmu itu adalah dengan jalan mempelajari. Maka dari hadis tersebut, mesti kitanya tentang suatu ilmu yang kitanya dapatkan mesti sebarkan, walaupun sabah ayat, walaupun secret ilmu, mesti sebarkan kepada orang yang lain. Sehingga bahadis 25 nya menjadi motivasi yang cukup raya bagi kitanya, iaitu kun Abu Dhar. Kun Abu Dhar, karena le Abu Dharnya loba. Menyo buah alasan ini karena le Abu Dhar nya loba di atas mengajarkan ilmu, talban li sawab, menuntut bagi pahala. Le tak pahala untuk purna ilmu kepada orang yang lain. Makanya karena loba, le Abu Dhar nekun, seandainya ipuduk pudung yang cukup tajam, pat ipuduk hino, pat hino ni isyarah le Abu Dhar bahawa tanyaan adalah bak kuduk. Seandainya ipuduk pudung yang cukup tajam, berarti dia ada kuduk long ke Abu Dhar. Kemudian long sangka, long ingin untuk long ucapkan satu kalimat, sebuah kalimat yang mana long dengar kalimatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla an tujidu, sebelum dilewati oleh mereka itu akan pedang tersebut, la anfadtuha, sungguh long teruskan ucapan, long teruskan berarti kalimat yang long dengar bak Rasulullah. Namun apa maksud hadisnya? Hadisnya ringkas sahaja. Ringkas. Hadisnya menjelaskan yang bahawa Abu Dhar karena agaknya loba tatat mengajarkan ilmu untuk mengharapkan satu pahala, karena raya tak pahala orang yang purna ilmu, sehingga li Abu Dhar nepegah, seandainya awakkah kapuduk pedang berarti atau tungkuk long atau kuduk, pedang yang cukup tajam, menani tarik langsung putus. Seandainya puduk pedang yang cukup tajam dia atau kuduk long, yang mana long ingin untuk long pegah sebuah kalimat yang langsung long dengar bar Rasulullah, nyan tahukanlah
segala pedengnya melewati kuduk long nyan awal long ucapkan ilai lafaznya. Awal long ucapkan ilai kalimat yang lu dengar bak Rasulullah. Dalam artian secret mentang gak nyan gedengar daripada Rasulullah padahal nyawang gak nyan kepada ku. Hai pai. Pedia kabak kuduk. Tetapi tetap gak nyan awal lu ucapkan kalimatnya. Nyan ban Abu Dhar dalam menyebarkan ilmi. Sehingga kena yang tak baca baru. Hoka. Ba'di kena. Ilikut kena ipat yang pertama gejanji oleh Allah. Ilminya sebuah barang yang dijanji oleh Allah daripada pahala. Tak ajarkan ilmu kepada orang lain, tak berno ilmu dan tak beramal dengan ilmu, nyo adalah janji Allah lebih pahala. Jadi hadis tersebut hadis ilikut kita pegah. Hadis 20 dengan 25 nyo yang dah baca buno. Nyo mengandung berarti padu-padu buah perkara ataupun faedah. Yang pertama, li Allah Taala geperintahkan iaitu dengan bertauhid. Dia bertauhid kepada Allah sebagaimana firman Allah annahu la ilaha illallah. Yang kedua, lanjut yang pertama tak bagus akidah. Akidah katanya betul. Dalam artian baik simpang siur akidah segala siapa. Wasiqah dan musiqah. Wa tasdiq dan dapat betul dengan wujudnya Allah. Dan juga tak yakin lagi katanya tak tasdiq dalam arti annahu rabbus samad. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mandum dah yakin dia katanya ubena sifat Allah. Ini berarti yang dikandung oleh hadis tersebut. Olehnya yang kedua yang dikandung oleh hadis tersebut, getanya guyu laki keampunan ba Allah. Bila getanya tak perbuat dosa maka ada laki ampun ba Allah. Kemudian getanya tak harapkan rahmat pada Allah. Kemudian getanya tak taubat. Tak taubat katanya. Kemudian tak kembali, tak kembalikan kepada Allah pada titip segala perbuatan. Dalam artian ubena perbuatan yang katanya lakukan nyo mandum dah puas gede ba Allah. Makanya istighfar menjadi isyarat kepada perkataan dan beramal yang mana adalah atas warisi oleh para ulama yang mana gecok bana bak Nabi dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya alam getanya guyu mendalami dalam hukum-hukum syariat dan guyu pom hukum-hukum syariat. Dalam artian pu guyu murna katanya karena mengandung dalam firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Segala getanya bertauhid ilai kiban cara tak bertauhid tak dari Allah sedangkan ilmu kalau mana. Makanya nyo getanya guyu tabahur, guyu dalami, guyu menyelam dalam hukum-hukum syariat dan guyu pahami. Makanya munyo tekeri lagi nyo menyokon dengan cara jabut nyo mungkin terjadi. Hal mungkin terjadi untuk tadri Allah ilai. Maka mesti dengan na ilmu. Ahwate kada dari Allah, maka Allah nak perintahkan untuk ibadah kepada Allah. Hikmah untuk beribadah kepada Allah, maka caranya adalah juga dengan na ilmi. Kemudian getanya qudwah. Tak ikut, ngensor tak ikut dengan Sayyidina Abi Dzar. Sayyidina Abi Dzar dalam hadis 25 nya dengan Sayyidina Abi Dzar. Tak ikut dengan meneruskan barang yang gedengar ianya Abi Dzar akannya barang dan beramal ianya Abi Dzar dengannya barang wa irsyad dan menunjuki manusia kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusanni anil azimah yang tidak surut daripada kemauan walau qutila sekalipun dibunuhkan akan ianya Abi Dzar. Juga getanya nyo guyu ikut lagi but dan lagi tekad bulat lagi keyakinan Abi Dzar yang mana le Abi Dzar nyo pumentang diganyan yang nedinga bak Nabi nyo teruskan disampaikan sehingga nepegah buno seandainya berarti pudung kai puduk bak takua long long ingin untuk long nak pegah satu kalimat yang long dengar bak Rasulullah nyo segah lam berarti
pedeng yang dilewati dah kulung mati putus dah kulung nyoka awal long ucapkan kalimat yang dipegah oleh Rasulullah. Makanya hino gue ikut kita tengok Abi Dzar. Dalam artian kebenarannya mesti kita sampaikan walaupun itu pahit. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walau kana murran, walaupun itu pahit. Pahit. Lu dah pegah katanya pahit hati. Dalam artian berupa hal-hal yang hanagat untuk katanya yang berkata yang gotnya. Kadang-kadang bisa timbul, bahkan katanya nyawang bisa melayang. Nyo atenan kebenaran mesti katanya bela. Sehingga wa qulil haqqa walau ala nafsika daran. Katakanlah yang benar meskipun di atas jiwa engkau itu akan mendapatkan kemudaratan. Ingat qulil haq walau kana murran wa qulil haq walau ala nafsika darran. Katalah yang benar, yang baik meskipun itu susah, meskipun itu pahit. Dan katakanlah yang benar walau ala nafsika darran, walaupun di atas diri engkau itu akan mendapatkan kemudaratan. Lagi Abi Dzar. Yang mana li Abi Dzar? Pedeng kabat aku. Igaknya ingin untuk sampaikan sebuah kalimat yang dengar Rasulullah, maka segohlam kan nyambal loba kan ingin untuk merupak pahala. Ingin untuk merupak pahala. Segohlam pedeng melewati takwa agaknya, maka ka awal ilai ucapkan. Makanya untuk menyampaikan kebaikannya berlomba-lomba. Bertanya ke be awal kau. Nah sabah ilmu yang kita dapatkan kemudian kita tak punah urang lain letak pahala. Bertanya orang yang menyampaikan maka merumpak pahala janji Allah, dan juga orang yang lain yang mendengar kebaikan itu kemudian orang itu mengamalkannya, maka pahalanya double kepada katanya orang yang sampaikan. Walaupun itu nak katanya. Walaupun lidah pegah itu nak mah dia katanya. Itu nak ayah ada kadang. Macam-macam lah kejadian orang tak pegah hal yang benar, tapi mesti sampaikan. Yang benar mesti disampaikan. Nyan ban. Kengkau empat lah. Makanya ada yang benar jiwa, berkerah jiwa. Untuk dalam kebenaran berkerah jiwa. Be umadang serbai tengah togok kajut. Jok peng melihat be jahorok ke dia kamal hanjut benar dia. Betul. Agamanya kon yum murah. Kan dengan harga yang murah jum agama. Baik mentang-mentang mesti contoh. Nyon dah rencana mesti tanah lah sabah kafe yang kafean gadoh hinan ipude bati mesti goyang-goyang, hinan gadoh mendapat ina agama na hitam bahkan buku yang galai bega bebas na. Budoh. Nah sabah organisasi contoh. Nah sabah organisasi kali jok peringatan bunuh hanai dengar budah nek jaklah nek lah kan. Tiba-tiba budak mejak dia tegak macam Kalau kita yang ngantau yang maka rugo datang. Pakon, walaupun orang yang itu nak mah tu lepo ya, dan pupu yang lain kejadian kadang bercobaan berjalan macam tu, nya demi kebaikan nya syahid gitu. Berumpak pahala syahid walaupun kon mati dalam keadaan getanya fi sabilillah perang urang kafir, tapi pahala syahid tetap nah. Pakon karena getanya urang yang tegakkan kebenaran. Jadi benar dia. Kongkai leh. Maka baik nanti bacut ka geser tanya. Mesti contoh nangan ni pebut salah. Nangan ni pebut salah. Kanangan ke hadiah pegah. Nyo hadit kebenaran mesti disampaikan. Justru mu hana dah sampaikan nyo getanya pahala hana berupa dosa lam yang berupa. Pertama-tama. Pertama-tama. Makanya li Abu Dzar la yusanni anil azimatiha. Hana surat mubacut pi kemauan Abu Dzar. Hana surat walaupun dibunuhkan. Dibunuhkan. Walaupun ipoh mati tetap punya kebenaran tetap sampaikan. Yang beb ada salah. Inokan berlomba-lomba pukul urat takut ba ada salah. Bela pat ba ada salah. Pun bela ba ada salah. Munyotnya tak bela ba ada salah. Yang kajelah hilang gara-gara katanya bela maka tertariklah orang lain ba ada salah yang double katanya dosa. Lu tak bela ada salah dosa, diikut orang lain juga gara-gara katanya mutamah lawan dosa. Man syaraka fi syarifa wa syarullah. Tapi yang geyu putar yang geyu Nabi,
nyo gu sampaikan kebaikan. Sampaikan kebenaran, mesti sampaikan. Nyo kah? Kai leh. Makanya nyo berkerih. Nyo dekedi na pekat-pekat berarti untuk kebenaran, nyo benaruh dah yo. Baik wate pekat late msiji. Datah nama orang kau late awak main judi dia atreh. Tanya beruh dah yo. Wate bak bubuk hanaga tu beruh dah yo ke. Yo hanjut. Hanjut. Buta ikut lagi Abizar. Makanya nyo yang kada depu ilmu sekret dua pegah be malai. Be malai. Ubena mampu nyana dah pegah. Nyala lagi kan. Ka kan? Ka? Padu. Tabotu. Hadis yang ke-26. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Telah berkata oleh Ibnu Abbas, berridha oleh Allah taala untuk keduanya Ibnu dan Abbas, kunu jadilah kamu rabbaniyina akan ahli-ahli agama. Mana rabbani nino adalah orang yang mengajarkan ilmu, pendidik. Jadilah kamu akan rabbaniyina, akan pendidik, ulama'a, fuqaha'a, ulama'a, akan pendidik ulama'a yang sopan santun, yang lemah lembut. Makna ulama yang lemah lembut. Fuqaha'a lagi yang faqih. Lagi yang faqih. Ulama'a lagi yang mengetahui. Ulama lagi yang ulama. Wa yuqalu, dan dikatakan orang naurun dayang ar-rabbaniyul ladzi kemudian naurun kun meno rabbaniyul ladzi bermula rabbani pendidik. Nyo ta'rif pendidik. Ar-rabbani bermula pendidik, alladzi yurabbin nasa, itu orang-orang yang mendidik ia akan manusia bisgharil ilmi, dengan sekecil-kecil ilmu, qabla kibari, sebelum sebesar-besarnya ilmu. Jadi nekun le Sayyidina Ibnu Abbas, berridha oleh Allah untuknya Ibnu dan Abbas, kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama. Dia ingat, dia singkat dah. Kiban nekun le Ibnu Abbas, jadilah kamu orang yang mendidik, yang lembut, yang fuqaha, yang faqih, yang ulama, yang mengetahui. Dalam artian nyo getanyo sebagai pendidiknya, nyo memang getanyo ahli ilmu, benar ilmu, kemudian getanyo bufaqih, dan juga getanyo benar lemah lembut dalam mendidik. Nyan adalah pendidik. Lagi nyan pendidik. Naurun pegah mana? Yang gekun dengan pendidik adalah ar-rabbaniyu alladhi yurabbi nasa bisgharil ilmi qabla kibarihi. Nyo ta'rif pendidik. Orang yang mendidik itu adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil, sebelum mendidik ilmu yang besar. Dalam artian mutahap ini. Yang kun pendidik adalah sidra orang yang mengajarkan ilmu yang ubud pun segala gupurno ilmu yang raya. Maka yang mutahap. Lagi kurikulum katanya dalam daya. Akhirnya kun pendidik. Pun menandruk kena katanya berarti but matan takrib dalam fiqah. Dalam ilmu tauhid matan Sanusi. Dalam ilmu tasawuf Taisir Khalaq. Dalam halnya pulom. Kemudian gelar dua tauhid di Jandarari, iklam berjuta tahap dari matan Sanusi ke Jandarari. Fiqah daripada matan takrib tamah ke syarah haji. Fathul Qarib dan Al-Baju
Al-Bajuri dia. Kemudian dalam hal ilmu tasawuf maka kena ta'limul muta'alim. Kemudian gelar ilmu fiqh, tauhid lepon, tauhid ka kifayatul awam. Fiqh ka kena i'anatul talibin ataupun lebih tepatnya Fathul Mu'in, syarahnya i'anatul talibin. Ka oleh yang dalam bab tasawuf karena kitab Murakil Ubudiyah. Gelaput iklan tingkat. Tauhid ka Syarqawi ala Hudi. Kayo kan? Oh dalam hal fiqh minta maklum. Tahu yang anatul talibin juzuk lah juzuk put. Pun juzuk saja juzuk dua. Oleh yang dalam hal tasawuf matang mati Murakil Ubudiyah. Maka begitu juga ada gelar limong ijaju. Lagi ialah pendidik. Berarti mengajarkan yang rendah ilmu tingkatan dasar, kemudian berlanjut hingga ke tingkatan yang besar. Dan kun Sayyidina Ibnu Abbas nyo pendidiknya bermestina lemah lembut. Dalam artian lemah lembut tetap pada tempatnya. Baik lemah lembut pihana umpat. Berlemah lembut pada tempatnya. Dalam artian dalam mendidik ini maka nyojok pemahaman nyo secara lembut. Baik sistem keras. Kemudian hana cik ente berjalan mampu israp dengan cara lemah lembut. Cik perlu benakrah bacut. Makanya menurut kadar je. Umar berarti nunggunya hanya bedang-bedang leh hanya mafai. Karena berlemah lembut. Pedangnya nyen kan hanai tamong baik fikir hanai tamong dalam lemah lembut. Jangan lemah lembut mentang pedang ya. Ya hana lemah lembut keban. Cok berarti gantung leu yu. Ya hana lemah lembut punya menan. Menyanjik gantung leu yu. Tapi tingkatan pedang justru yang lemah lembut. Kalau lemah lembut hanya mafai kaka, baikkan mafai ke dia. Yang paling lemah lembut benar-benar bangai orang. Makanya pendidiknya berjud sebagai pendidik yang ulama, sopan santun, berlemah lembut dan fuqaha yang memang ahli, lagi yang ulama. Dalam artian kiban singoh gedanya. Ya, nya dah pegah. Singoh gedanya. Cara mendidik berlemah lembut, kemudian juga gedanya berfaqih. Dan artian pu baik ahwate gedanya ta mendidik orang yang lain, nyo hana ilmu tak pegah sesuatu yang gedanya hana ilmu, nyo anggebi. Maka sampaikanlah sesuatu yang gedanya kajet deh barangnya. Karena ilmu tentang hal tersebut maka baru ada pegah. Ya, nyan makna fuqaha ulama. Makanya bila hanjut kita yang tugas untuk purna orang yang lain, maka payah munah oleh segala menyampaikan. Sebagaimana guna firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Segala berkata, segala berbuat, maka mesti ilai benar ilmu. Makanya hina dalam daya kita yang diterapkan. Wajib mulang termasuk bagi orang yang sungguh bet. Biaya dan lokal ya pengenegak. Hanya walaupun untuk atas teruk guna kadang-kadang nak kesalahan yang wajar kita yang manusia. Ya kan? Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusianya tempat terjadi salah dan lupa wajar. Tapi dalam artian benar usaha ilai kita untuk mempelajari, benar ilmu kemudian mengajarkan. Menancit getanya tak pegah bak orang yang lain sesuatu hal. Nya mesti ilai yang tak pegahnya adalah ada yang ka getanya tupu. Munyo seandainya hana getanya tupu maka bersampaikan. Tu gedi kaitannya yang bak dia tinggal pegah. Umanya golom jid. Masalahnya golom jid. Nak mentang. Hana pun malai. Oh tu gedi kali dia pegah ternyata salah. Maka pegah meno yang betul. Rujuk ilalah hak wajib. Kembali kepada yang benar itu itu wajib. Bemalai. Pemalai mana salah. Justru menanta pegah nan salah tak sampaikan ti yang betul maka bawa tanyan lah. Kalau minta mahrid derajat minta mahdi di derajat katanya. Ya. Kengkai leh. Ka? Kajina wallahu a'lam bisawab.